Nama saya Alia, saya tinggal di Desa Capar, Kecamatan Kertek. Saya sejak Januari 2015 menekuni industri rumahan dalam bidang produksi rengginang. Awalnya melanjutkan usaha orang tua yang mana telah diproduksi sejak dahulu sebelum tahun 90. Sebelum ini saya sempat menjadi buruh migran di Hong Kong selama 3 tahun. Kemudian saya pulang dan ketika saya merasakan permintaan dari pasar cukup tinggi, akhirnya saya berinisiasi bagaimana kalau misalnya teman-teman mantan buruh migran ini saya berdayakan. Nah, bagaimana caranya agar mereka mau bergabung, mau melakukan kegiatan seperti yang saya lakukan? Pertama-tama saya membentuk kelompok mantan buruh migran. Kemudian setelah terbentuk dalam kelompok, ketika mereka ada waktu luang, saya persilahkan untuk datang ke rumah untuk belajar membuat rengginang. Setelah mereka pintar, mereka pandai membuat rengginang sendiri, saya persilahkan untuk memproduksi sendiri, tetapi dengan dengan standar kualitas, rasa dan mutu yang kami tentukan. Saya tertarik memberdayakan teman-teman mantan buruh migran karena saya sendiri terus terang ketika saya menjalani sebagai buruh migran di luar negeri ada hal yang terabaikan seperti hak anak. Dalam hal ini ketika saya mendapati ada hak anak yang terabaikan, saya ingin teman-teman yang sudah pergi ke luar negeri tidak ke luar negeri lagi, yaitu salah satu caranya adalah diberdayakan secara ekonomi. Ketika secara ekonomi mereka sudah berdaya, otomatis mereka tidak terpikir lagi untuk pergi ke luar negeri. Dulu sebelum saya membentuk kelompok mantan buruh migran, orang enggan mengakui bahwa dirinya sebagai mantan buruh migran. Tetapi ketika saya menekuni industri rumahan produksi rengginang ini, saya kemana-mana memperkenalkan diri, ini adalah produk mantan buruh migran. Perlahan-lahan mereka menyatakan, saya mantan buruh migran. Dari mana saya mengetahui mereka mantan buruh migran? Saya lihat dokumentasinya, setidaknya paspor atau kartu lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah tinggal di luar negeri bekerja sebagai TKW. Saya sampai dengan hari ini belum pernah merasakan peran dari pemerintah daerah. Tetapi kalau harapan saya ingin sekali rengginang ini kan sekarang sudah bukan diproduksi kecil-kecilan lagi karena sudah 2 kintal per hari ya untuk kampung sini. Jadi saya rasa butuh dukungan seperti kami difasilitasi PIRT, terlebih lagi bisa juga sampai ke label halal gitu ya agar menunjang. Kami juga bisa kok bersaing di MEA kalau diajari kami di bagaimana untuk proses packagingnya yang lebih bagus. Otomatis kalau packagingnya bagus, nanti kami bisa menjual lagi bukan hanya rengginang mentah tetapi rengginang mateng dengan kemasan yang bagus, mungkin akan mendongkrak nilai jualnya. Mungkin kalau nilai jualnya sudah bisa terangkat, kesejahteraan kami mungkin terangkat juga. Kalau untuk 1 bulan itu sekitar 2 ton beras. Sekitar 2 ton itu berapa ya? Per kilonya kan 14.000 ya, sekitar 20-an juta lah untuk 1 bulannya, untuk produksinya. Yang utama adalah sasaran ekonomi keluarga ya yang pertama, tetapi ketika saya bisa memproduksi lebih banyak, otomatis kan saya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak pula. Saya berharap teman-teman mantan buruh migran ini kalau mereka sudah mampu memproduksi secara mandiri sendiri gitu, otomatis ekonominya kan terangkat. Mereka pasti tidak terpikir lagi, nggak ingin lagi meninggalkan anak-anaknya, tidak ingin lagi meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri, di mana ketika seorang perempuan meninggalkan anak-anak dan keluarganya, ada hak-hak mereka yang terabaikan. Saya tidak ingin lagi ada tetangga saya yang meninggalkan anaknya ke luar negeri dan pada akhirnya anak-anaknya kehilangan hak mereka dan itu mempengaruhi kecerdasan mereka.
Industri rumahan adalah industri skala mikro dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang diolah dan dikerjakan di rumah untuk mendapatkan produk bernilai tambah serta mampu menambah kesejahteraan keluarga. Industri rumahan menjadi salah satu kegiatan unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari kampanye 3N, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan perempuan, dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan. Upaya untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dilakukan melalui kegiatan industri rumahan di daerah sebagai langkah untuk membantu perempuan pelaku industri rumahan mendapatkan akses sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan kualitas usaha mereka serta memberikan kontribusi ekonomi baik bagi keluarga maupun lingkungannya. Pengembangan industri rumahan di daerah dilakukan melalui berbagai tahapan. Diawali dengan advokasi dan penyusunan MOU dengan pemerintah kabupaten. Pembentukan tim pelaksana di kabupaten kota. Penetapan lokasi pemetaan pelaku industri rumahan serta identifikasi sumber daya. Tahap selanjutnya adalah analisis hasil pemetaan serta penyusunan desain intervensi, penyusunan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatan bagi pelaku industri rumahan terdiri dari pemberian alat dan pelatihan sesuai kebutuhan pelaku serta pendampingan pelaku industri rumahan. Dan akhirnya akan dilaksanakan pemantauan juga evaluasi pelaksanaan industri rumahan. Saya berpikir karena saya juga pengen untuk memajukan masyarakat petambak garam ya, terutama untuk Cirebon ini. Jadi saya berpikir untuk menaikkan atau value added untuk menaikkan dari harga garam yang tadinya cuma 200 sampai 500 per kilo, saya bisa menjadikan garam itu seharga 70 sampai 100 ribu per kilo. Saya memberdayakan perempuan sekitar sini, terutama istri para petambak garam. Jadi di usia produktif mereka pasti bisa menghasilkan jauh mungkin lebih baik daripada penghasilan suaminya. Kemudian saya ajarkan kepada mereka tidak hanya produksi, tapi juga kelembagaannya juga. Jadi di sini saya pun membentuk kelompok dengan harapan pengkaderan. Jadi saya tidak mau hanya saya saja yang pintar, tapi saya pun akan mengajarkan kepada kader-kader yang lainnya. Saya pengennya ada keinginan untuk agar pemerintah tuh lebih memfasilitasi lagi dalam segi pembinaan, lebih fokus lagi kepada kami para wanita istri petambak garam dengan memberikan lebih perhatiannya gitu loh, bahwa wanita itu memang sumber inspirasi bagi keluarga gitu. Jadi harapan saya tidak hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan saja yang bisa mengangkat produk dari garam kosmetik, tapi dari kementerian yang terkait lainnya, sehingga bisa membantu untuk lebih maju lagi tapi lebih cepat gitu loh. Nama saya Mary Wirdaleni, umur 36 tahun, usaha kerupuk singkong. Usaha kerupuk yang saya bikin ini sejak tahun 2002 sampai sekarang. Cuma 2004
mulai naik sedikit. Kalau sehari 75 kilo. Kalau dulu sebelum 2006 paling-paling 40 kilo. Saya berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan industri rumahan ini supaya masyarakat di sini tidak ada yang menganggur, untuk membantu masyarakat sini mencari uang tambahan tiap hari gitu. Sehingga membantu ekonomi masyarakat di sini.